Terima kasih. Panggilan kenabian, betul. Saya sekarang sudah berada dan saya tahu karena Tuhan beracara dengan saya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Panggilan saya adalah mengamati kalau terlihat ada ketidakadilan dan ketidakbenaran dimanapun terjadi, saya terpanggil untuk beracara, untuk melakukan sesuatu terhadap kondisi itu. Itu panggilan kenabiannya. Lalu bersuara kenabian, menyampaikan suara nabi, pesan Tuhan bagaimana itu harus diselesaikan. Dalam konteks Papua khususnya, seperti malam hari ini kita bicara dengan tema paradoks Papua, ada paradoks, ada masalah yang sudah bertahun-tahun lamanya, yang sudah bukan lagi rahasia, artinya sudah jadi rahasia umum. Semua orang juga sudah tahu ada masalah di Papua itu. Dan kalau ada masalah, maka pasti ada satu ketidakadilan dan ketidakbenaran yang terjadi. Panggilan saya membawa saya harus meneliti ada apa dengan Papua ini, supaya saya bisa berbicara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dengan tepat. Harus tahu dulu apa yang terjadi. Ya, makanya saya juga teringat dalam pesan profetik Nabi Yesaya itu, Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bayangkan kalau kita masukkan kata tidak, kata negatif tidak di ayat itu, Pak Max, dia akan berbunyi di mana tidak ada kebenaran, di situ tidak akan ada damai sejahtera, dan akibat ketidakbenaran ialah ketidaktenangan dan ketidaktentraman untuk selama-lamanya. Ya, yang pertama, sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia ini masih bermasalah rupanya dalam penelitian beliau ya, Pak. Yang kedua ada masalah di masyarakat Papua, yaitu soal kekerasan dan pelanggaran HAM sejak 1965 yang nyaris nol keadilan. Ini gaya bahasanya dalam pengungkapan itu ya. Jadi ada kekerasan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia Papua. Dan yang ketiga, mari kita lihat. Yang ketiga adalah diskriminasi dan marginalisasi orang Papua di tanahnya sendiri. Ya, jadi orang Papua itu didiskriminasi ya oleh pendatang, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik itu terkondisi begitu atau dikondisikan ya. Dan akhirnya masyarakat Papua, orang-orang asli Papua termarginalkan. Yang keempat, ini masalah soal kegagalan pembangunan, ya, meliputi pembangunan pendidikan, baik infrastruktur maupun non-infrastrukturnya, artinya sistem pendidikannya, dan kesehatan, juga pembangunan kesehatan, ya, dan ekonomi rakyat. Ini boleh dikategorikan gagal. Apa itu sebetulnya sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia? Artinya cerita sejarah bagaimana sampai Papua menjadi bagian dari Indonesia itu bermasalah. Papua yang menjadi bagian Indonesia, di situ ada masalahnya, bermasalah. Nah, maka saya harus benarkah itu? Apakah benar ada ketidakadilan dan ketidakbenaran dalam rangka menempatkan Papua ke dalam Indonesia? Maka harus ditelusuri lebih belakang. Betul. Kapan itu terjadi? Melalui apa itu terjadi? Maka saya harus masuk kepada apa yang pernah dan semua juga tahu sebetulnya, yang dikenal dengan nama New York Agreement. New York Agreement. New York Agreement, perjanjian New York yang ditandatangani tahun 1962. Tanggal 15 Agustus 1962. Perjanjian itu dibuat antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia dengan pihak ketiga Amerika Serikat, dan dilakukan di New York, di kantor pusat PBB. Di situ mereka untuk membicarakan Papua, status Papua. Oh, status Papua. Status politik Papua. Oke. Status politik Papua. Dan ada di dalam pembicaraan itu diputuskan yang disebut New York Agreement bahwa Papua
harus menentukan sendiri dia mau kemana. Bangsa Papua ini, orang Papua asli, harus menentukan sendiri melalui satu proses penentuan pendapat rakyat. Untuk mereka tentukan sendiri mereka mau di mana, mau bergabung karena pada waktu itu mereka sedang digabungkan dengan Indonesia. Apakah mereka mau tetap seperti itu bergabung dengan Indonesia atau memilih tidak lagi bergabung? Itu opsinya, 2 opsi saja yang dipilih. Dan itu diputuskan, uniknya hanya 2 negara itu tidak melibatkan orang Papua. Dari Indonesia, Bapak Subandrio almarhum, dan dari Belanda yang menandatangani ada 2 orang, nama Belanda agak susah juga dihafal, tapi itu 2 mereka, tanpa melibatkan orang Papua. Jadi saya waktu melihat ini, saya merasa ini saya menyimpulkan sudah terjadi ketidakbenaran dan ketidakadilan. Membicarakan masa depan sebuah bangsa tanpa melibatkan bangsa itu di dalam perundingan menentukan. Apa yang juga diputuskan di dalam pada tanggal 15 Agustus 62 itu di bagian dari New York Agreement itu diputuskan bahwa harus ada act of free choice. Itu bahasa Indonesianya Penentuan pemilihan bebas ya. Kayak pepera gitu Pepera, ya, atau setara dengan pemilihan referendum umum lah, referendum, referendum okay. of free choice, pilihan bebas. Ada satu tindakan di mana orang Papua diberi hak untuk mengambil tindakan secara bebas menentukan mau kemana. Hans Siti menjaga pendapatnya di dalam situ memang tertulis bahwa di dalam New York Agreement itu akan diatur melalui kesepakatan bersama. Ya, one man one vote one value. Hanya orang Papua asli, bukan pendatang. Orang Papua asli, one man one vote one value, artinya satu suara, satu orang satu nilai, suara, satu nilai, dan itu dia ya, satu orang. Nah, itu keputusannya. Jadi tidak boleh diwakili. Bunyinya demikian. Harus orang Papua asli. Papua asli dan tidak harus melibatkan seluruhnya. One man one vote. One man one vote, tidak terwakili suaranya. Nilai. Pada waktu itu prediksinya berapa jumlah orang Papua? Agak bervariasi, tapi poin utamanya Kira-kira lebih dari 500.000. 500 ribuan orang lah kita bicara. Ya. Mestinya 500.000 orang ini yang memberikan suaranya. Betul. Untuk menunjukkan apakah mereka masih tetap di Indonesia atau mereka tidak ya. di Indonesia, ya toh? Ya. Nah, soal suara terbanyak nanti itu kemudian menjadi nilai tersendiri, toh? Ya. Seperti itu. Oke. Jadi itu isi Dari New York Agreement. New York Agreement. Pemirsa bisa saja search, gampang saja sekarang, just a click away, search saja New York Agreement dan baca sendiri apa yang terjadi. Nah, dalam realitasnya Pak, terakhir. Nah, menjelang tahun 69 itu sudah di 66, 67, 1966, 1967 belum terlalu ditangani gitu. Deadline-nya 69. Ya. Bahkan di tahun 1967 waktu Pak Soeharto sudah menjadi presiden, Pak Soeharto sudah menandatangani kontrak kerja dengan Freeport sebelum referendum itu dilakukan, diadakan referendum atau pepera itu ya. Ini kok bisa ya? Jadi itu yang terjadi. Pak Soeharto tanda tangan 67, sedangkan peperanya belum dilaksanakan. Ya, orang Papua belum izinkan, sudah dieksplorasi gimana? Ya, orang Papua belum menetapkan apakah mereka akan tetap di Indonesia atau tidak. Kalau mereka sudah menetapkan mereka akan tetap di Indonesia, gabung di Indonesia, ya silahkan pemerintah pusat, karena negara kesatuan, pemerintah pusat menentukan. Belum ada PPRA. Belum dilakukan PPRA-nya. Kontrak kerja 30 tahun untuk Freeport dengan Freeport sudah dilakukan. Maka kita bisa berasumsi akan ada usaha apapun untuk mempertahankan Papua. Ini asumsi yang logis. Ya, untuk mempertahankan Papua tetap ada di Indonesia supaya kontrak kerja ini bisa berlanjut, dan hampir pasti pihak yang bagian dari kontrak kerja ini, dalam konteks ini Amerika, tentu akan mendukung supaya kontrak kerja mereka berjalan terus. Ini saya bicara konklusi-konklusi logis saja, tanpa menuduh. Ya, betul. Ya, tanpa menuduh. Ya. Nah, 30 tahun ya. 30 tahun dari 67. Dari 1960. Sampai sekarang sudah berapa puluh tahun? Sudah diperpanjang, Pak. Sudah diperpanjang. Oke. Ya, Oke, final, Pak. Ya, jadi lalu terjadilah PPRA itu. Maka terpaksa harus ada PPRA. Iya, 500.000 orang Papua kumpul. Tidak, Bapak. Hah? Tidak. Ini referendum loh, ini Baik. untuk penentuan pendapat rakyat. Baik. Rakyat Papua, bukan rakyat Betul. lain loh. Berdasarkan New York Agreement. New York Agreement itu.
Yang saya baca tadi itu, karena saya ingin keadilan dan kebenaran itu berbasis data, maka saya baca. Yang saya baca di tahun 68, satu tahun sebelum deadline, Presiden Soeharto mengutus seorang tokoh, mungkin saya tidak sebut saja namanya, Nggak usah, untuk memeriksa kemungkinan jika dilaksanakan PPRA sebagaimana yang tertulis di dalam New York Agreement, one man, one vote, one value, bagaimana kemungkinan menang Indonesia. Hasil laporannya pasti kalah. Nah, kemungkinan pahit lah. Kemungkinan pahit, ya sorry ya, oke saya cabut, tepatnya pahit. Mengapa? Karena berbagai peristiwa yang terjadi, ya, yang panjang lebar. Dan bisa batal kontrak bisa. 30 tahun itu, bisa kacau. Oke, Ya, terus. oke. Nah, akhirnya keputusannya apa? Diputuskan bahwa tidak dijalankan sebagaimana yang ditetapkan di New York Agreement, one man, one vote, one value, tapi dilaksanakan sebagaimana cara Indonesia, yaitu permusyawaratan perwakilan. Oh, maka dipilihlah, dan berita yang saya baca dan saya belum pernah mendengar pembatalannya atau tantangan atau menyatakan tidak benar, yang memilih itu ya juga TNI, tentara yang memilih. Jumlahnya yang akhirnya memberi suara totalnya itu 1025 orang. 1025 orang dalam catatan penelitian itu ya? Betul. Okay. 1025 orang yang memberi suaranya. Itu orang Papua? Saya kenal seseorang yang bukan Papua, yang mengatakan dia juga ikut, bukan orang asli Papua, yang mengatakan pada saya bahwa dia juga ikut memberi suara. Padahal dia bukan orang Papua? Bukan orang Papua. Mewakili Papua? Harusnya tidak. New York Agreement mengatakan orang Papua asli. Iya. Jadi, berarti 1025 orang itu tidak ada orang Papua asli di situ? Ada, pasti ada. Ada. Ya. Walaupun saya tidak tahu, saya pikir ada pasti. Walaupun ada. tidak memenuhi tuntutan New York Agreement. Walaupun 1025 orang itu seluruhnya memang orang Papua asli, tapi itu masih tidak memenuhi ketentuan 15 Agustus 62 itu. Kenapa? One man, one vote, one value seluruhnya. Semua orang asli Papua yang dewasa, adults, yang sudah pria, wanita, semua yang dewasa. Yang diperkirakan totalnya sekitar 500.000, itu angka yang sangat moderat lah. Ada yang sampai ke 800.000, ya, namanya statistik, sampai sekarang pun kita belum terlalu pasti tentang statistik. Oke. Ya, begitu. Lalu dibuatlah satu cara pemusyawaratan perwakilan, dipilih 125 orang, 1025 orang. Menurut informasi TNI yang memilih, tentara militer yang memilih, ada nama almarhum Jenderal Akub Sainal disebut di situ. Ini bisa dibaca ya, silakan. Kemudian karena itu, dan itulah hasil penelitian dari LIPI, sehingga LIPI simpulkan itu proses integrasi, karena kemudian terjadi PPRA berurutan dari 8 kabupaten itu, hasilnya 1025 orang mengatakan bergabung kok. Sepertinya. Lalu itu oleh proses itulah yang dikatakan oleh peneliti LIPI itu terjadi distorsi di situ. Itu yang diistilahkan distorsi. Distorsi dari integrasi Papua ke Indonesia. Oke. Hasilnya dilaporkan ke PBB. Oh, pelaksanaannya, ya betul. Hasilnya dilaporkan ke PBB. Pada waktu itu memang bisa baca. Diterima oleh PBB? Dicatat. Ya, dicatat. Bukan diterima. Bukan dikeluarkan resolusi yang memutuskan. Telah terjadi, telah secara sah. Pada 1025 orang ini suara mereka telah memindahkan Papua sah berada di bawah Indonesia. Keputusan itu tidak ada. Tapi yang ada adalah dicatat, menjadi catatan saja. Dicatat oleh bahwa telah terjadi peristiwa itu, proses itu, tapi tidak ada keputusan apakah itu merupakan sudah menjadi sah milik Indonesia atau tidak. Nah, LIPI menyimpulkannya sebagai akar masalah pertama dan utama. Bagaimana sampai Papua menjadi bagian Indonesia, dengan bahasa moderat dikatakan di situ terjadi distorsi. Sejarah dan status politik Papua. Sejarah Papua dan status politiknya menjadi bagian dari NKRI menurut penelitian Pak Muridan, almarhum Muridan dan teman-temannya, di situ ada distorsi, di situ ada masalah. Itu akar pertama, lalu pasti konsekuensi logisnya akar kedua, ketiga, keempat. Bahwa ketika orang Papua dengan protesnya untuk meminta ulang PPRA itu karena mereka merasa tidak dilibatkan sepenuhnya,
Nah, disinilah terjadi kekerasan demi kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terjadi. Karena konsekuensi logisnya tadi, orang Papua tentu tidak menerima proses integrasi yang cacat hukum ini. Terjadi resistensi, perlawanan ini tentu bisa berpotensi terjadinya pelanggaran HAM. Dan memang sejarah mencatat luar biasa terjadi. Di internasional sudah berbunyi juga. Bergolak juga. Bergolak, dipimpin oleh Desmond Tutu supaya referendum itu diulangi. Jadi bukan hanya di sini, bukan hanya dari teman-teman Papua atau kawan-kawan yang peneliti yang kemudian mengatakan ini tidak benar, baiknya diulangi. Internasional juga sejak Pak Soeharto turun bergolak itu. Perintah itu. Dan saya dengar itu menimbulkan ini isu-isu saja. Justru saya mau cari kebenarannya apa benar atau tidak. Isu-isunya dari distorsi yang terjadi ini, maka kemudian itu berkaitan apa ada hubungannya atau tidak. Kennedy ditembak, Sekjen PBB ketika itu juga mati dalam kecelakaan pesawat dengan penyanyi kesayangan saya Jim Reeves. Waduh. Ya, dan itu saya baca di salah satu buku dan Pak Erari juga kasih tahu itu betul, itu ada di situ. Tapi nanti Pak Erari sendiri yang terangkan. Lalu kemudian di dalam negeri konon kabarnya Soekarno meninggal juga karena hal terkait ini disinyalir. Tidak ada yang bisa memastikan. Saya pun karena membaca mensinyalir. Sinyalir itu bahasa keren sekarang itu diduga. Oke, Pak biasa. Pak Petrus, coba ungkapkan dari hati Anda sebagai anak-anak Papua yang menginginkan apa? Wah, 1 minggu setelah merdeka Papua, ingat Soekarno mengatakan dalam Trikora itu, 3 komando itu, bubarkan negara boneka Papua bikinan Belanda. Bubarkan negara boneka Papua. Ini kata negara bentukan ya. Belanda. Bentukan Belanda. 2. Kibarkan merah putih di seluruh Irian Barat, tanah air Indonesia. Masih nama Irian Barat waktu itu. 3. Mobilisasi umum merebut Irian Barat, tanah air Indonesia. Jadi dalam rangka Trikora itu, 19 Desember 1961, Hatta mengingatkan Soekarno, Wakil Presiden, untuk Irian jangan dulu diambil. Jangan diambil dulu. Dimasukkan karena suatu ketika ke depan, perjalanan waktu, Indonesia akan dituduh dia imperialis. Kenapa bisa berpikir begitu? Dugaan. Karena apa? Hatta melengkapi kalimat dia bahwa Irian itu bukan ras Melayu. Tidak sama. Saya ulangi. Hatta berkata Irian itu bukan ras Melayu. Tapi ras Melanesia. Ingat ini baik. Tuhan dan iblis tahu ini. Mengapa saya harus menyebut Tuhan? Karena tadi Bapak Duta Besar ini mengawali acara diskusi kita ini, dia mengangkat firman Allah. Kalau hari ini Indonesia mengatakan sulit menyatukan orang Papua karena sukunya banyak, saya mau kasih tahu satu fakta mengapa Yesus bisa menyatukan sekian ratus suku di Papua ketika Otto dan Geisler tiba di Mansinau. Rusak meja, jangan pukul-pukul meja dulu. Itu, ingat itu. Ingat itu. Ini bukan karangan Petrus Vasilike. Amin, saya setuju itu. Artinya Petrus ini ayat 8 yang saya sampaikan di sini. Dua hamba Tuhan bisa satukan seluruh masyarakat Papua dengan berbagai suku. Yesus dulu. Misi Amanat Agung. Itu dulu. Karena bicara Papua tidak bisa berdiri secara politik, secara hukum, atau hak asasi manusia saja. Tapi ingat, rambut di kepala saya, rambut saya yang keriting ini, Tuhan Allah tahu. Matius 10 ayat 3. Ekonomi Indonesia dari mana sumbernya kalau bukan dari Papua? Fakta. Bukan dari Papua, belum dari Papua. Tapi justru karena Indonesia miskin waktu itu, tidak ada sumber daya alam, Soekarno memutuskan invasi Papua Irian, aneksasi Irian Barat. Karena apa? Di sana ada emas. Alan Dulles tadi. Dengan demikian, saya harus menyampaikan satu hal bahwa Freeport itu milik CIA. Milik CIA.
Gitu. Dan Alan Dulles datang ke Indonesia bertemu Soekarno. Dia bicara begitu. Ya, saya beritahu pastor di ruangan ini beberapa jam yang lalu. Ambil aja Freeport itu. Yang penting Irian Barat tidak lepas. Dari Indonesia. Akhirnya apa? Hasilnya Indonesia hanya dikasih 9,3, sekian persen saham yang kemarin pastor tanya saya. Bukan. Yang kedua, kantor pusat Freeport Indonesia ada di Kuningan. Kenapa nggak di Ya, Tembagapura? karena PMA, Undang-Undang penanaman modal asing. Oh. Republik Indonesia. Irian Barat belum milik Indonesia. Ingat itu dulu. Oh. Ini satu catatan kebenaran yang dinaungi oleh firman Allah, Otto dan Geisler. Episode 58 tadi. Iya. Oke, kita terus. Oke. Kita dayung terus ya. Jadi sebagai anak Papua, apa yang Anda inginkan? Saya sebenarnya? mohon, kemelut kehidupan di Papua yang tadi akhirnya Tuhan Allah melalui penelitian saudara Muridan tadi atas nama LIPI itu, mari kita duduk bicara. Mari kita duduk bicara.